Santai, tetaplah santai, dengarkan dakwah ini dengan hati tenang. Bukannya lebay, lebih dihayati, diam serta dengarkan. Hei para mustami'in, pencinta ilahi, ayo jawab salam kami. Hei para mustami'in, pencinta ilahi, ayo jawab salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, summa sholatan wa tasliman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatid, para ustadat, khususnya bagi ustad-ustad, semoga mendapatkan banyak berkat. Istri 1 jangan lebih sampai 4. Dewan juri yang insya Allah dirahmati Allah, mustami'in dan para peserta yang dicintai oleh Rasulullah. Dan tak lupa pula kakak penyelenggara lomba yang telah berjuang demi lomba ini terlaksana. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita panjang umur, semoga tidak kufur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada hakim tertinggi, jaksa termulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, dan keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya hingga umatnya yang senantiasa menghidupkan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Mustami'in rahimakumullah. Islam adalah agama damai dan yang senantiasa mengajarkan kasih sayang. Islam adalah tuntunan hidup yang tak pernah ada paksaan. Dan Islam adalah agama yang tidak mengkafir-kafirkan apalagi sampai pengeboman. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, penuh kedamaian. Dalam menyampaikan agama, Rasulullah memperkenalkannya dengan penuh kasih sayang dan budi pekerti yang luhur. Baiklah mustami'in, izinkan saya di sini untuk menyampaikan untayan kata yang berjudul pengaplikasian rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial. Dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan atau lampu kuning terhadap Nabi Muhammad beserta umatnya agar selalu berhati-hati dengan orang-orang yang musyrik. Mereka tidak akan henti-hentinya melakukan penyerangan terhadap umat Islam melalui berbagai macam bentuk serangan, baik serangan secara fisik maupun serangan yang tak berbisik, melalui ekonomi, politik, ajaran pemikiran dan lain-lain. Mustami'in rahimakumullah. Berbicara tentang Islam, harusnya kita berpikir dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah esensi dari Islam itu? Apakah Islam adalah sebuah simbol dan aksesoris yang bisa dipaksakan pada seseorang untuk memakainya? Atau Islam adalah sebuah keyakinan di dalam otak dan hati yang tak bisa diintervensi dari luar? Dari berbagai sumber yang pernah kita sama-sama baca dan pelajari mengatakan bahwa esensi Islam adalah iman, dan iman adalah pembenaran dalam hati yang kemudian diterjemahkan dalam perilaku. Jadi Islam adalah sebuah keyakinan yang diawali dengan kepuasan akal, bahwa agama ini adalah agama yang benar-benar turun dari Tuhan pencipta alam. Kepuasan itu turun dalam hati dan menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Seseorang bisa dikatakan seorang muslim dan diakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim dengan berpikir dan menginterpretasikan akalnya tentang prinsip-prinsip Islam. Jika seseorang sudah mulai puas dengan kebenarannya, maka yang menjadi tahap selanjutnya adalah keyakinan hati. Pertanyaannya mustami'in, bisakah suatu keyakinan itu dipaksakan? Tentu jawabannya tidak. Seperti contoh,
jika ada seseorang datang kepada saya dengan membawa pedang, lalu memaksa saya untuk memeluk Islam, dan dengan keterpaksaan saya mengatakan, saya masuk Islam, apakah Islam saya sah? Tentu tidak, karena Islam bukan hanya sebuah ucapan lisan, akan tetapi ia adalah akidah, suatu keyakinan yang kemudian akan diterjemahkan dalam perilaku keseharian. Mustami'in rahimakumullah, pada zaman dahulu Rasulullah mulai berdakwah di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah, yang mana beliau berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dikala itu, pada masa awal keislaman, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, atau dikenal dengan istilah dakwah siriyah. Nabi Muhammad berdakwah secara siriyah selama 3 tahun lamanya. Kemudian turun ayat ke-94 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya ayat tadi, Nabi kemudian berdakwah secara terang-terangan selama 20 tahun. 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Subhanallah. Itulah perjuangan Nabi Muhammad dalam mensyiarkan agama Islam. Dengan ketabahannya, dengan kesabarannya, Islam tetap berdiri dan berkembang hingga saat ini. Lalu bagaimana kita sebagai pemuda dalam menyikapi segala perjuangan beliau? Apakah kita akan menghancurkan Islam? Apakah kita akan mencela Islam? Apakah kita akan melepas Islam begitu saja? Tidak. Itulah jawaban yang harus kita songsong sebagai pemuda penerus Islam. Mustami'in rahimakumullah, berdakwah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Berdakwah juga harus didasari oleh ilmu yang jelas, seperti keadaan COVID saat ini yang mengharuskan kita menghentikan segala kegiatan di luar rumah. Karena apa, Mustami'in? Karena kesehatan adalah aset terpenting dalam kehidupan. Tanpanya kita tak bisa melakukan apa-apa. Mau makan tak enak, raga susah bergerak, bahkan mau tidur pun tak nyenyak. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dengan tidak berkumpul di halayak keramaian untuk mencegah penyebaran. Namun, keadaan ini tidak menjadi penghalang untuk terus berdakwah dalam menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru. Media online salah satunya, menjadikan dakwah lebih praktis dari segalanya. Selain menjadikan dakwah dalam menyebarkan agama Islam, juga sebagai antisipasi seorang muslim dalam menyikapi COVID-19 yang tersebar. Berdakwah juga menghadirkan ketenangan hati dan jiwa untuk terus mengingat Sang Kuasa dalam berbagai keadaan, baik senang, sedih, haru, dan sebagainya, dengan memperbanyak dzikir dan doa sehingga mampu menjalani keadaan pandemi dengan tabah. Sebagaimana doa berikut ini yang insya Allah menjadi obat hati dalam kegelisahan. Damba da damba karo karonda, sobar sobar batuna, ihbisul baida anna la yu'tina wal qoribu la yu'dina. Allahu ayyun somadum baki wa alahu kanafuwaki, dakhaltu fi kanafillah wastajartu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah
amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nu fit ta'un Sayyidi Abdul Qadiril Jailani Sayyidi Abdul Wahhabi Sya'rani Sayyidi Syamsuddinil Hanafi Sayyidi Sirajuddinil Bulkini Hayyun Somadum Baki Walahu kanafuwaki Subhanal Malikil Khallaq Subhanal Malikil Khallaq. Doa barusan telah diijazahi oleh Kiai Abdul Wafi. Marilah senantiasa kita amalkan doa ini. Semoga menjadi senjata batin pencegah virus yang sedang menggemparkan alam semesta. Mustami'in yang dicintai Allah, 1-2 butir kata sudah saya sampaikan. Cukup sekian untayan kalam tausiah dari saya. Jika tersirat untayan kalam yang kurang berkenan, inilah saya bersama ribuan kata maaf. Dan saya haturkan ribuan ucapan syukron takdim kepada mustami'in juga dewan juri yang arif dan bijaksana. Ubaliukum afu alfin fakdu hikmata min kutroti kalami hadanallah wa iyyakum ajmain. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.